Ya, pemirsa, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat memastikan program Tapera akan tetap dijalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Pemerintah mengklaim program Tapera akan meningkatkan daya beli masyarakat dalam kepemilikan rumah tinggal. Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera memastikan program Tapera akan tetap berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Adapun skema Tapera dalam BLI tersebut akan dikenakan terhadap pekerja swasta yang berpenghasilan di atas upah minimum. Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho menegaskan, Tapera nantinya akan menggunakan skema tabungan, sehingga masyarakat yang telah menyetor dana Tapera juga akan menerima manfaat dari penyetoran dana untuk tabungan perumahan rakyat. Meski demikian, Heru menegaskan pemerintah masih mempertimbangkan kesiapan dari berbagai pihak sebelum program Tapera dilaksanakan nantinya. Nah, terkait dengan konsekuensi iuran 3%, ini memang meskipun undang-undangnya menyatakan wajib ya bagi masyarakat, bagi siapa? Bagi masyarakat yang berpenghasilan di atas upah minimum. Ya berarti yang di bawah upah minimum nggak wajib gitu ya. Tapi bisa juga menjadi peserta. Kita masih harus hati-hati ya dalam melihat kesiapan dari masing-masing segmen peserta untuk bisa memulai nabung gitu ya. Bukan iuran ya, tabungan ya. Ya, dan dalam konteks ini mungkin yang pertama akan secara masif kita selesaikan adalah untuk teman-teman ASN ya, untuk klaster ASN. Karena ASN ini kita anggap yang paling siap dan dulunya juga udah punya experience, pengalaman gitu ya, menjadi peserta Bapertarum. Heru menuturkan program Tapera bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam kepemilikan rumah tinggal. Peningkatan daya beli tersebut saat ini menjadi penting, mengingat jumlah kekurangan kepemilikan rumah atau tingkat backlog properti saat ini mencapai 9,9 juta keluarga. Sementara jumlah keluarga baru di Indonesia yang membutuhkan rumah tinggal mencapai 700.000 hingga 800.000 keluarga per tahun. Dari Jakarta, Heru Yunarto, Tim Liputan IDX. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, efektivitas pungutan dana Tapera demi backlog perumahan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Timbul Siregar, beliau adalah Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Selamat pagi Pak Timbul. Selamat pagi Mas, selamat pagi Pak Anton, selamat pagi Mas. Baik, dan juga Bapak Anton Sitorus, pengamat properti. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Mas Pras. Baik, Pagi, terima Pak kasih atas Selamat waktu pagi. yang disempatkan ini Pak Timbul dan juga Pak Anton. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh begitu, kita akan review terlebih dahulu dari kacamata Pak Anton begitu sebagai pengamat properti, melihat bagaimana sih perkembangan industri properti di tanah air. Kita tahu juga apakah benar-benar FLPP jadi perpanjang ini menjadi suatu hal yang angin segar lah bisa dikatakan bagi pelaku industri, pengembang dan juga masyarakat, atau bagaimana nih? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Pras. Ya. Kalau kita berbicara mengenai FLPP dan pembangunan perumahan khususnya buat masyarakat MBR, memang tahun ini ya kita agak sedikit menyayangkan ya kalau misalnya kemarin itu alokasinya itu terbatas ya, hanya sekitar 166, walaupun pada akhirnya disetujui untuk ditambah menjadi 200.000. Maksudnya kalau belajar dari pengalaman ini, mungkin sebaiknya pemerintah ya kalau membuat perencanaan untuk alokasi perumahan MBR ini ya jangan tanggung-tanggung lah. Maksudnya kalau tahun lalu sudah 200.000 ya jangan dikurangin sehingga terjadi ya sedikit inilah polemik di masyarakat mengenai hal ini di tengah jalan, belum selesai tapi kuotanya sudah habis. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya sudah mulai ada pergerakan pembangunan perumahan yang untuk MBR ini. Yang perlu dijaga saya pikir adalah momentumnya gitu, di mana peran pemerintah memang sangat penting gitu untuk menunjang mendorong masalah pembiayaan ya dalam hal ini, dan saya pikir juga teman-teman developer khususnya Apersi dan Impera itu mereka juga bisa dengan secure lah gitu melaksanakan proyek-proyek mereka untuk membantu alokasi dari FLPP ini, Mas Pras. Baik, nah ini bicara mengenai FLPP, berarti kan memang ada skema pembiayaan juga begitu yang tengah dicari oleh pemerintah dan untuk bisa meningkatkan backlog. Nah bicara mengenai salah satu kebijakan lagi nih Pak Timbul, di mana pemerintah memperluas skema pembiayaan perumahan menengah bawah begitu, yang dari dulunya ada Bapertarum, PNS untuk ASN, kemudian kini sekarang melibatkan swasta rencananya melalui Tapera. Ini bagaimana review dan respon Anda nih, silakan.
Ya, jadi pertama memang kita sebenarnya mendukung ya program pemerintah tabungan perumahan rakyat ini untuk bagaimana bisa menyediakan rumah murah bagi masyarakat karena kebutuhan utama, kebutuhan primer kita kan sebenarnya ada perumahan juga ya. Betul. Backlog sampai sekian besar itu kan juga membuktikan bahwa memang akses untuk pembiayaan sulit ya. Dengan adanya Tapera kita harapkan akses pada perumahan itu juga bisa disampaikan, diberikan kepada rakyat. Nah, semangat itu memang cukup sangat baik, tetapi memang dalam prosesnya, kalau kita baca di Undang-Undang Tapera sendiri 4 Oke. 2016 itu kan sebenarnya nah, persoalannya kan tidak seluruh eh, masyarakat pekerja formal swasta ini bisa mendapatkan akses kepada manfaat gitu ya. Kalau kita perhatikan kan hanya masyarakat berpenghasilan rendah. Nanti akan dipatok di upah berapa ke bawah yang boleh. Sementara pekerja swasta yang punya upah 10 juta aja belum tentu dapat akses kepada pembiayaan perumahan yang umum gitu ya. Walaupun juga kita sudah punya di program jaminan hari tua itu kan manfaat layanan tambahan sehingga akses perumahan itu kita boleh bisa dapat mengakses itu. Nah, memang tentunya ada yang sangat baik di Tapera ini dengan FLPP yang suku bunganya mungkin bisa 5% ya, disubsidi oleh pemerintah. Nah, tinggal juga di MLT perumahan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan bank seperti BTN dan sebagainya itu dalam hal pembiayaan juga diberikan subsidi, tetapi memang relatif lebih rendah yang FLPP ini. Nah, itu kan juga yang bisa kita dorong ya sebenarnya kepastian di Undang-Undang Tapera ini pasal 7, pasal 9 itu kan mewajibkan. Nah, karena sudah ada sumber pembiayaan lain di MLT perumahan, lebih baik dijadikan sukarela saja. Dan faktanya pekerja formal swasta saat ini banyak yang sudah ikut di program Tapera dapat FLPP. Ya, itu saya pikir nggak ada masalah, itu dilanjutkan saja. Tinggal nanti tidak melibatkan secara institusionalisasi perusahaan gitu. Kalau sekarang kan 3%, yaitu 2,5% pekerja, 0,5% pengusaha. Pengusaha sampai sekarang pasti akan menolak karena beban-beban yang diamanatkan Undang-Undang Tapera menambah kos. Nah, tetapi kalau misalnya pekerja sendiri menganggap, oh saya butuh sukarela, ya silakan aja nggak masalah. Nanti dapat FLPP, tapi jangan menjadi sebuah kewajiban yang diamanatkan pasal 7 ayat 1, pasal 9, pemberi kerja wajib. Nah, ini yang nanti akan juga menjadi persoalan bagaimana kepatuhan, karena ada kaitannya dengan tadi kos yang disampaikan, yang diberikan pengusaha akan menambah biaya perusahaan. Kemudian pekerja yang 2,5% sesuai amanat PP 25 tahun 2020, dia nambah lagi kenaikan upah minimumnya saja hanya sebatas 3-4%, dipotong 2,5%. Si selisihnya akan berhadapan dengan inflasi ya. Walaupun 5 bulan berturut-turut sekarang katanya deflasi, tapi kan kita ke depan ya. Soalnya di di PP 25 kan disebutkan akan berlaku 2027, 7 tahun sejak lahirnya PP 25 2020. Nah, tapi maksud saya konsepsinya itu harus diubah lah ya, bahwa semangat untuk bisa mengatasi backlog ini hendaknya bisa didorong melalui Tapera, bisa didorong melalui MLT perumahan. Nah, ini berkolaborasi untuk bisa memenuhi target backlog itu. Kalau hanya Tapera menurut saya sangat riskan, sangat susah gitu ya. Nah, ini kan kaitannya dengan silakan. Baik, ini menarik Pak Timbul. Nah, kalau kita bicara mengenai backlog, nah ini langsung saja kita ke Pak Anton nih. Sebenarnya bagaimana sih kondisi backlog perumahan kita begitu, sehingga pemerintah memang benar-benar membutuhkan satu dana yang tidak sedikit begitu untuk bisa mengejar backlog perumahan kita, di samping di satu sisi mempersiapkanlah perumahan-perumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Meskipun tadi dikatakan oleh Pak Timbul ya, sebaiknya kebijakan ini tidak menjadi satu keharusan, tapi kesukarelaan misalnya. Bagaimana nih? Ya, kalau kita melihat data dari Susenas, kalau backlog rumah yang orang belum punya itu sekitar 10 juta ya. Backlog rumah orang rumah tidak layak itu bisa itu sekitar 27 juta ya. Jadi sangat besar sekali, dan saya yakin juga kalau data aktualnya mungkin lebih dari itu. Mungkin backlog orang yang nggak punya rumah mungkin bisa sampai 15 juta kalau menurut saya. Nah,
dengan angka yang sedemikian besar, saya ngelihat bahwa program pemenuhan backlog ini bukan program yang hanya bisa dilakukan oleh satu satu lembaga, dan ini harus merupakan suatu usaha yang sangat besar ya, yang melibatkan berbagai institusi. Oke. Kalau kita berbicara FLPP aja, coba itu setahun cuma 200.000. Kalau untuk mencapai memenuhi backlog itu butuh 50 tahun gitu ya untuk. Jadi ini saya pikir mengada-ngada gitu ya, kalau misalnya sedikit-sedikit kita bilang ini untuk pemenuhan backlog, ini pemenuhan backlog itu menurut saya yang lebih penting adalah pengadaan stoknya dulu, Mas Pras. Oke. Jadi kalau FLPP, Tapera dan sebagainya itu kan hanya pembiayaan. Tapi kalau misalnya rumah murahnya nggak ada, mau pembiayaannya gampang, tapi kalau misalnya rumah stoknya nggak ada gimana? Soalnya kan banyak juga kejadian orang-orang yang pengen memanfaatkan layanan FLPP Tapera, dia mesti cari dulu harga rumah yang sesuai kan. Oke. Nah, dia cari-cari stoknya. Kalau di daerah-daerah seperti Jabodetabek susah sekali, kan nggak ada lagi rumah yang harganya di bawah 300 juta, misalnya seperti itu. Nah, jadi saya pikir yang harus digenjot pemerintah pertama adalah pengadaan stoknya dulu, stok rumahnya dulu. Bagaimana bisa menyediakan stok rumah yang sesuai dengan harga MBR gitu ya, dengan yang dipatok tadi itu. Kalau misalnya nggak ada, percuma saya pikir. Kalau misalnya rumah murahnya tersedia dan stoknya cukup banyak gitu ya, orang akan dengan mudah, dan mungkin saja mereka nggak perlu juga gitu layanan FLPP, mungkin dia bisa mengusahakan melalui bank umum konvensional, karena kayak misalnya BTN pun juga sebenarnya juga sudah cukup affordable gitu ya, even buat kelompok masyarakat menengah bawah gitu. Nah, memang kalau misalnya FLPP ini kan sangat menggiurkan sekali ya, DP 0%, interest 5%, cicilan tetap, tenor bisa sampai 30 tahun. Nah, tapi di mana stoknya, di mana dulu nih Mas Pras? Kalau misalnya developer juga kesulitan membangun rumah kan harga tanah mahal, lalu juga akses ke daerah-daerah yang harganya masih murah, tanah yang masih murah juga sangat sulit, ya bagaimana? Jadi percuma. Jadi jangan kita terlalu berlebihan bilang bahwa program ini untuk mengentaskan masalah backlog, program ini untuk itu backlog itu nggak bisa, kita nggak bisa ngomong cuma 1-2 doang, tapi harus stakeholder gitu di dalam pasar properti, baik itu pemerintah, baik swasta, developer, pembiayaan dan sebagainya, Mas. Nah, itu dia Pak Anton, karena kan kita tahu apabila memang stoknya harus disiapkan dulu untuk bisa mengejar backlog tadi, tapi kan pemerintah tetap butuh uang pendanaan. Apakah metode pembiayaan melalui skema FLPP, Tapera begitu sebenarnya sudah maksimal dan sesuai target dari pemerintah atau tidak? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya pemirsa, meski BP Tapera bakal memprioritaskan penarikan iuran Tapera bagi para pegawai negeri sipil terlebih dahulu, namun penolakan terhadap kebijakan tersebut terus disuarakan oleh para pekerja swasta. Para pekerja menilai kebijakan Tapera akan semakin membebani kelompok pekerja. Aku kurang setuju sih, karena kalau misalkan kita hitung-hitung ya, dari gaji kita aja udah banyak banget yang dipotong. Belum lagi sama cicilan-cicilan lainnya. Kalau misalkan dipotong lagi, makin berkurang aja gaji yang kita dapetin, dan maksudnya bersihnya makin berkurang, dan itu kayak benar-benar ngurangin pendapatan kita per bulan. Mungkin dihilangkan aja ya, mungkin kita lebih ke yang pasti-pasti aja. Kalau misalnya ada penawaran tentang rumah dan lain-lain, mungkin juga untuk para penjual unit atau properti di Indonesia juga mungkin lebih integritasnya dinaikin. Saya sih kurang setuju ya kalau ada potongan untuk Tapera kayak gitu, karena kita melihat urgensinya juga belum terlalu urgent kayak gitu. Sebenarnya pemerintah juga nggak perlu ke semuanya mewajibkan kayak gitu. Mungkin yang mau aja. Kalau saya sih memang belum ada kewajiban dan belum ada kemauan juga untuk beli rumah kayak gitu kan. Emang tujuannya Tapera tuh untuk perumahan kayak gitu. Mungkin bisa disortir lagi sih dari pemerintahnya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Timbul Siregar, beliau adalah Sekjen Opsi, kemudian juga Bapak Panton Sitorus, pengamat properti. Baik Panton, tadi sempat tertunda. Nah bicara mengenai tadi, itu pun
Ada beberapa pendapat tadi yang sudah disuarakan oleh masyarakat perwakilan dari pekerja di Indonesia ya terkait dengan wacana penerapan dari iuran tapera ini. Nah lantas bagaimana Pak Anton Anda melihat skema FLPP begitu yang selama ini diterapkan, kemudian taperanya sendiri apakah memang sudah cukup optimal sesuai dengan target dari pemerintah sendiri, kemudian juga bagaimana tadi untuk sektor perumahan masyarakat MBR? Ya, kalau sebelum kita berbicara masalah optimal atau efektif program ini, saya pikir yang perlu kita kritisi adalah metodenya, metode pengumpulan dananya ini, Mas Pras. Karena kalau kita lihat dari visi tapera itu ada kata-kata gotong royong. Makanya di situ dibilang bagi pesertanya itu baik yang belum punya rumah maupun sudah punya rumah itu diwajibkan untuk menabung di situ. Jadi gotong royongnya di situ katanya kata anggota tapera. Nah, saya pikir di sini yang perlu dikritisi ya, Mas. Kalau masyarakat ingin bergotong royong itu bukan pemerintah yang memaksa, Mas. Jadi pengumpulan dana yang diwajibkan ini namanya kan kayak quote unquote tabungan yang dipaksakan. Jadi masyarakat dipaksa untuk bergotong royong. Padahal negara hadir bukan untuk menyuruh masyarakat bergotong royong semacam itu gitu. Jadi kalau negara hadir dalam membantu pemenuhan perumahan buat masyarakat sebagai enabler dan sebagai developer, bukan memaksa masyarakatnya itu bergotong royong dengan uang masyarakat juga gitu. Jadi ini yang saya pikir perlu dikritisi dan menjadi keberatan masyarakat gitu, seperti tadi Pak Timbul juga sudah sampaikan, jangan diwajibin, ya sukarela aja. Artinya kalau misalnya masyarakat melihat bahwa program ini memang sedemikian bagusnya, nggak usah disuruh juga masyarakat akan daftar. Betul. Ya kan? Nah sekarang masalahnya gini, kalau kita lihat dari tahun 2024 ya, penyaluran bukan FLPP ya, FLPP kan 200.000. KPR Tapera itu sampai dengan September hanya 4.000, Mas. Bayangin, sedikit sekali gitu. Nah saya pikir salah satu faktor yang sedikit ini, saya pikir juga seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa karena mungkin juga memang stok rumah yang ingin dibeli oleh si customer-nya itu nggak ada gitu, sehingga sangat terbatas gitu. Jadi makanya kalau kita berbicara mengenai optimal atau efektif, kalau kita berbicara dengan performance sampai saat ini, saya pikir nggak, sangat jauh dari efektif dan sangat jauh dari optimal, Mas. Baik, oke. Nah, Pak Timbul, lantas bagaimana dari perspektif Anda begitu melihat kondisi seperti saat ini? Ada istilah tabungan seperti yang disampaikan begitu, di mana pekerja swasta selaku penabung juga akan mendapatkan manfaat dan juga dananya akan dikembalikan nanti pada saat pensiun begitu. Apakah sebenarnya memang apakah ini bisa menjadi dasar begitu bagi pemungutan tapera atau bagaimana? Mengingat ini kan juga ya meskipun tadi ASN yang diutamakan. Ya, jadi memang kalau kita baca Undang-Undang Tapera pasal 5 itu kan pengelolaan tapera itu kan meliputi 3 hal. Pengerahan dana tapera yaitu iuran memasukkannya, pemupukan itu diinvestasikan, ditabung dan sebagainya, dan pemanfaatan digunakan untuk membangun rumah. Nah, jadi persoalannya misalnya pemupukan. Sekarang kan pertanyaannya, ya dana yang kita taruh itu berapa imbal hasilnya? Kan sampai sekarang juga belum ada kepastian. Itu beda dengan dana jaminan hari tua kita di BPJS Ketenagakerjaan, itu kan ada persyaratannya, dikembalikan kepada peserta minimal sama dengan rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah yang kalau kita perhatikan dari 2016 sampai saat itu antara 1-2% lebih. Nah, artinya ada keunggulannya kalau kita taruh uang, kita investasikan. Nah, kemudian kita nggak ada kepastian tuh di sana ya. Nah, kedua kan juga tadi saya sampaikan bahwa persoalan tapera ini kan juga memang tidak semuanya mendapatkan itu. Jadi gotong royong itu kan konsepsi gotong royong semuanya bersama-sama, yuk semuanya juga berhak mendapatkan manfaat. Sebagai contoh konkret program jaminan kesehatan nasional, seluruh rakyat itu gotong royong. Yang mampu membayar, ya pengusaha membayar juga 4% pekerja, yang tidak mampu didaftar dan dibiarkan oleh pemerintah. Nah, bergotong royong semuanya dapat manfaat nggak? Boleh. Seorang konglomerat pun dia mendaftar sebagai peserta JKN, dia berhak gak dapat? Berhak. Dia bilang, saya mau operasi jantung, saya ditanggung oleh JKN. Boleh gak? Boleh. Walaupun dia orang konglomerat. Nah, konsepsi gotong royong itu tidak muncul di tapera. Kemudian tadi, persoalan teknis ya, misalnya kita bandingkan dengan di
MLT perumahan. Saya punya nih angan-angan, oh ya saya punya target di sini nih. Di sini ada buka perumahan, saya mau beli. Saya tentukan, saya baru mengakses kepada BPJS Tenagakerjaan untuk mendapatkan MLT perumahan. Ya, nah kalau yang di Tapera ini kan kita nggak punya pilihan, kita disodorkan ini di sini nih gitu. Nah, di sini ini kan belum tentu juga aksesnya, infrastrukturnya dan sebagainya. Sehingga kalau kita perhatikan ada beberapa ya tayangan di media sosial itu ada beberapa rumah yang dibangun waktu Bapal Tarum dulu ya, PNS itu ya. Itu kan nggak terisi, akhirnya jadi apa? Jadi alang-alang. Itu kan kembali persoalannya kita disodorkan ini di sana ya. Kita mau nggak mau, suka nggak suka ya di sana. Tapi ketika kita di sana tidak ada infrastruktur perumahannya apa? Jalannya lah, apakah akses transportasinya lah, apakah masyarakat yang lainnya, sehingga ketika sepi ya si pemiliknya nggak jadi di sana, dia tetap aja di tempat kerjanya, jauh dari tempat kerja dan sebagainya. Ini kan persoalan yang harus juga dijawab oleh Tapera. Tidak hanya sekedar mengatakan ini saya sediakan rumah, misal dari sisi stok ya, dari sisi supply-nya. Tapi apakah si peserta itu juga punya kemauan untuk tinggal di sana? Kalau infrastrukturnya, kalau akses ke tempat kerjanya semuanya susah, dia bilang nggak usah deh, saya taruh di sana. Dibilang investasi tapi nggak pernah ditempatin, akhirnya jadi alang-alang. Nah itu kan rumahnya akhirnya rusak, dan rumah rusak akhirnya nggak dipakai gitu. Nah ini kan persoalan teknisnya. Kalau di MLT perumahan di BPJS Tenagakerjaan, oh saya mau beli di sana, saya berkeinginan untuk tinggal di sana, saya cari pembiayaannya di mana, MLT perumahan. Itu jadi dia beda gitu dengan Tapera gitu. Betul, tantangannya tetap masih ada, kemudian pun polemik juga masih tetap ada di masyarakat begitu. Nah, bagaimana Pak Anton melihat begitu? Akhirnya kalau kita lihat korelativitas begitu lah antara bagaimana tadi mengejar backlog perumahan, kemudian adanya pungutan ataupun rencana pungutan dari Tapera ini ke depannya. Ya, kalau kembali lagi seperti yang tadi saya bilang di awal, Mas Pras, yang bisa dilakukan pemerintah yang mungkin menjadi prioritas ya adalah menggenjot produksi stok rumah murahnya itu dulu, Mas Pras. Kalau misalnya masalah pembiayaan, kita tahu lah bahwa bank-bank swasta maupun bank-bank nasional itu mereka menyediakan KPR, walaupun mungkin orang bilang mahal, tapi ada kok juga yang masih program-program yang murah. BTN itu contohnya ya, dia sudah puluhan tahun membantu masyarakat umum lah gitu ya untuk mendapatkan perumahan, dan sudah terbukti gitu. Nah waktu kemarin ada bergulir FLPP, lalu sekarang diganti jadi Tapera, dan nanti bakal berubah jadi apa lagi? Saya pikir itu hanya perubahan institusi dan nama aja, tapi fokusnya itu saya pikir nggak terlalu berbeda dengan program-program yang sebelumnya, Bapel Tarum dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya sih yang paling perlu difokuskan adalah tadi mengenjot produksi perumahannya, dan jangan diwajibkan karena saya bilang tadi, kalau misalnya ini program bagus buat masyarakat, mereka akan sukarela mendaftarkan diri. Yang perlu juga mungkin perlu dikasih tahu Mas Pras begini, Mas. Saya baca orang pejabat Tapera sendiri bilang, BP Tapera sendiri bilang bahwa untuk bisa mewujudkan satu rumah buat orang yang membutuhkan itu diperlukan 150 penabung Tapera yang bukan sebagai calon pembeli rumah, tapi hanya menambahkan uangnya di Tapera. Jadi satu rumah itu dibutuhkan 150 penabung. Nah, kita belum itu sesuatu yang mungkin perlu dikritisi ya, dan perlu disampaikan ke masyarakat bahwa 150 orang yang nantinya kalau misalnya diwajibkan buat nabung, itu dia membantu satu rumah doang ya. Jadi ini secara perhitungan teknis itu bagaimana tuh? Belum lagi tadi yang Pak Timbul bilang pencairan dananya nantinya, karena kita juga masih mendengar bahwa orang ada yang kesulitan mencarikan dananya karena masalah ini dan itulah gitu ya, pengelolaannya yang mungkin kurang transparan atau gimana. Nah, kenapa tidak hal-hal seperti itu diserahkan aja kepada lembaga-lembaga yang selama ini lembaga perbankan contohnya ya, yang selama ini memang sudah menjalankan investasi dan pengelolaan dana dengan baik. Jadi kenapa harus dibikin suatu lembaga baru dengan regulasi yang kurang pas gitu ya, dan dipaksakan? Saya pikir ini yang menjadi concern dari banyak masyarakat, Mas Pras. Baik, itu dia. Berarti memang masih menjadi satu
tantangan tersendiri, bottleneck yang perlu segera dituntaskan juga oleh pemerintah begitu, sehingga ada win-win solution meskipun yang tadi masih tetap yang disasar adalah ASN, dan sementara penolakan dari masyarakat mungkin ya bagi pekerja swasta pun sudah cukup mengemuka begitu belakangan ini. Kita akan lihat seperti apa ke depannya, mengingat nanti kita juga ada proses kan pergantian kepemimpinan nasional di bulan Oktober ini. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini. Pak Anton Sitorus, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Timbul, terima kasih atas insight yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Pak Timbul, Pak Anton, terima kasih. Anton, terima kasih. Pak Pras, terima kasih. Pak Timbul, terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan pada hari terus informasi Anda hanya di ID External, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.